Saya yakin salah satu persoalan kunci bagi adik-adik yang tidak mampu namun punya prestasi akademik di UB untuk bisa melanjutkan di salah satu kampus terbaik ini. Jadi ini menurut hemat saya bukan hanya nilai kontribusi mereka tapi giroh semangat. Dan ini sudah beberapa orang mereka penerima. Ini menunjukkan bahwa basis UB telah mengukir masa depan orang-orang terbaik di Universitas Brawijaya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kampus, ada satu gerakan sunyi, tapi dampaknya yang begitu luar biasa. Sebuah gerakan yang bukan hanya tentang memberi, tapi tentang mengubah masa depan. Hari ini kita akan membahas bagaimana zakat, infak, dan juga sedekah di lingkungan kampus bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi menjadi investasi sosial jangka panjang. Selamat datang di podcast Bazis UB, dari zakat jadi masa depan. Bersama saya hari ini telah hadir dari Ketua Bazis UB, yaitu Profesor Imam Santoso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, terima kasih ini telah diundang. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai Bazis UB. Pak, seperti yang kita tahu bahwasanya zakat itu hanya sebatas bantuan sesaat. Tapi di Bazis UB ini, narasinya dibuat berbeda. Zakat justru menjadi jalan menuju masa depan. Nah, mungkin Bapak bisa diceritakan bagaimana awal mula membangun perspektif tersebut hingga digunakan sampai saat ini. Baik, terima kasih. Menarik sekali tema kita pada siang hari ini. UB saat itu melalui Bapak Rektor, pada waktu itu Prof. Dr. Novel Hanani sebagai Rektor pada periode itu menggagas dengan memotivasi seluruh sivitas akademika, dosen dan karyawan, khususnya yang golongan 3 ke atas, itu untuk bersama-sama menyisihkan pendapatannya, khususnya yang di luar gaji pokok yang diterima, itu untuk bersama-sama membesarkan rintisan Badan Amil Zakat UB yang kita kenal dengan Basis UB. Latar belakangnya tentu bahwa satu, dari sebagian rizki kita itu ada hak orang lain yang memang sangat membutuhkan. Dan yang kedua, di Universitas Brawijaya, di lembaga pendidikan yang luar biasa ini, masih ada adik-adik kita, mahasiswa, yang kesulitan. Bahkan hanya untuk membayar UKT. Karena itu kemudian Prof. Novel, Pak Rektor saat itu, menggagas lahirnya Basis ini, dan diamini oleh banyak pimpinan, dan direspon sangat-sangat positif oleh dosen dan tenaga kependidikan, sehingga hampir semua golongan 3-4 itu menjadi anggota atau menyisihkan dananya untuk dipotong oleh Basis. Baik Bapak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak bahwasanya Bazis ini menjadi tempat untuk bersedekah ya Bapak. Ya. Namun bukan hanya itu, ada dampaknya seperti bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuannya Bapak. Betul. Nah, jika dilihat dari dampaknya secara akademik, apakah Bazis ini memberikan dampak besar bagi mahasiswa yang menerima bantuan tersebut? Tentu kita menggunakan perspektif bahwa ketika persoalan-persoalan mendasar dari mahasiswa, satu berkaitan dengan membayar UKT, dan kedua itu untuk biaya hidup. Kalau ini kita mampu untuk fasilitasi, maka saya yakin salah satu persoalan kunci bagi adik-adik yang tidak mampu namun punya prestasi akademik di UB untuk bisa melanjutkan di salah satu kampus terbaik ini, maka kondisi itu bisa terpenuhi. Dan tentu kalau ini terpenuhi, maka mereka setidaknya akan lebih fokus untuk mengejar prestasi-prestasi akademik, karena persoalan UKT sudah terbantukan.
Yang kedua, bahkan beberapa mahasiswa ada yang secara khusus dibantu untuk living cost-nya atau biaya hidup. Baik. Nah, jika dilihat dari kebermanfaatannya banyak sekali mungkin dari luaran sana yang ingin berkontribusi juga, yang ingin memberikan zakat atau sedekah. Nah, mungkin untuk saat ini atau kedepannya apakah Bazis UB ini hanya terbuka untuk sivitas yang ada di Universitas Brawijaya ataukah bisa terbuka untuk umum untuk memberikan sedekah tersebut? Tentu kita adalah lembaga yang terbuka, jadi bukan hanya sivitas akademika, tapi seluruh masyarakat. Kita sosialisasikan bahwa Bazis UB juga menerima zakat infak sedekah. Dan yang menarik, teman-teman sekalian, selama ini dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan zakat atau infak itu dari sivitas akademika yang dipotong. Saat ini, melalui sosialisasi dan meningkatnya kepercayaan dari masyarakat, khususnya sivitas akademika, itu mereka bukan hanya bersedia dipotong, tapi zakat tahunannya setelah mereka hitung, sebagian dialokasikan kepada Bazis UB. Bahkan ada juga itu yang zakat emasnya, dia punya emas mungkin di rumah gitu, yang zakat emasnya sekian juta itu dititipkan melalui Bazis UB. Jadi ini menurut teman saya bukan hanya nilai kontribusi mereka, tapi giroh, semangat, dan kepercayaan dari sivitas akademika dan masyarakat untuk menyisihkan pendapatannya, penghasilannya untuk mendukung dana Bazis ini, menurut saya signifikan meningkat dari tahun ke tahun. Benar sekali. Jadi dari hal-hal kecil, dari sedekah yang kecil, tapi ketika kita melakukannya secara bersama-sama ya Bapak, dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi sekitar kita. Betul. Nah, melihat antusias dari para sivitas ataupun baik dari warga luar sivitas Universitas Brawijaya, nah harapan ataupun strategi apa nih untuk kedepannya untuk menjaga Bazis UB ini? Karena seperti yang kita tahu Bapak, untuk membuat dengan juga mempertahankan itu lebih sulit mempertahankan ya Bapak. Ya, betul. Nah, lalu dari Bapak sendiri dan juga dari pengurus, bagaimana untuk mempertahankan program baik ini agar tetap berjalan dan apa harapannya untuk kedepannya? Terima kasih. Pengurus Bazis UB secara konsisten menjaga marwah dari Bazis UB ini agar menjadi lembaga yang amanah dan profesional. Karena hanya lewat itu kepercayaan masyarakat bisa dijaga. Dan alhamdulillah kepercayaan demi kepercayaan dari masyarakat bukan hanya dipotong, bahkan secara sukarela menitipkan. Dan ini tentu merupakan buah kerja keras dari kita dan tentu dukungan dari pimpinan universitas, Pak Rektor, para dekan, dan seluruh sivitas akademika yang secara ikhlas menyisihkan dananya untuk pengembangan dana Bazis UB. Kita akan terus sosialisasi, kita akan terus kembangkan program-program yang tadi temanya adalah bagaimana dari hanya sedekah-sedekah, tapi bukan hanya memberi, tapi justru membangun masa depan. Dan ini adik-adik, teman-teman mahasiswa UB, beberapa penerima bantuan UKT dari Bazis UB dan sudah kerja di luar. Mereka sudah berniat ini, bahwa gaji pertamanya sebagian besar akan diinfakkan kepada Bazis UB. Dan ini sudah beberapa orang mereka penerima. Ini menunjukkan bahwa Bazis UB telah mengukir masa depan orang-orang terbaik di Universitas Brawijaya yang bisa jadi kebetulan kondisi ekonominya memang sedang pas-pasan, tapi secara akademik dan motivasinya dia punya spirit tinggi untuk berhasil. Dan Bazis berada di tengah-tengah mereka untuk memastikan bahwa mereka bisa studi secara baik tanpa harus memikirkan kebutuhan UKT dan bahkan living cost, biaya hidupnya. Baik, Masya Allah sekali ya teman-teman UB. Dari program yang diniati dengan hal baik, maka dapat memberikan dampak yang luar biasa. Tadi contohnya telah disebutkannya juga Bapak. Nah mungkin untuk mengakhiri dari sesi podcast pada kali ini, bisa berikan satu kata nih Pak untuk Bazis UB mungkin Pak. 1, 2, 3. Profesional. Oke, Bazis UB profesional. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatan dan waktunya yang telah meluangkan untuk mengikuti podcast pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, dari zakat yang sederhana, lahir masa depanlah yang luar biasa.
Saya, Randi Novian Ramdhani, selaku moderator ataupun host pada sesi podcast kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak.